wabarakatuh. Nama saya Aulia Rian Fajriansyah, NIM 2014202199 dari kelas PBS 4E, akan meresum materi Sistem Informasi Manajemen. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik nikmat sehat maupun nikmat Islam salah satunya. Salawat serta salam tak luput tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja. Saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar sistem informasi manajemen. Pada era modern, semua bidang kegiatan pemerintahan ataupun swasta dituntut untuk memberi pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan tepat. Semua itu disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi yang membantu manusia untuk mempercepat proses, mengurangi tingkat kesalahan, mengolah data, dan menghasilkan informasi yang akan mendukung pengambilan keputusan. Kemajuan teknologi informasi yang dimaksud ini adalah dalam segi pengelolaan sistem informasi manajemen berbasis komputer. Namun, berkembangnya teknologi tersebut tidak diimbangi pengetahuan masyarakat tentang penerapan sistem informasi manajemen berbasis komputer dengan benar. Hal ini karena adanya hambatan dalam birokrasi, mulai dari undang-undang, kebijakan pemerintah pusat atau daerah, sampai dengan organisasi dan tata kerja yang tidak mudah untuk diubah dan disempurnakan, serta keterbatasan sarana dan prasarana untuk mendorong implementasi. Konsep dasar sistem informasi manajemen. Yang pertama ialah makna sistem informasi manajemen. Secara etimologis, sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang mempunyai arti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian dan hubungan yang berlangsung di antara satuan atau komponen secara teratur. Sedangkan di dalam Kamus Bahasa Indonesia, sistem didefinisikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Para ahli memberikan definisi sistem yang dapat memperjelas pemahaman tentang sistem, yaitu subsistem yang saling berinteraksi, berkorelasi, berinteraksi, dan bergantung pada yang membentuk suatu kesatuan untuk melebihi jika subsistem bekerja sendiri-sendiri. Secara sederhana, Injarit mengemukakan bahwa sistem mengandung arti kumpulan dari komponen yang dimiliki unsur berkaitan antara satu dan lainnya. Dengan demikian, sistem merupakan kumpulan beberapa bagian yang memiliki keterkaitan dan saling bekerja sama serta membentuk suatu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan dari sistem tersebut. Sistem informasi adalah sekumpulan hardware, software, brainware, prosedur, dan aturan yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Sistem informasi juga adalah suatu kesatuan data olahan yang berintegritas dan saling melengkapi, yang menghasilkan output baik dalam bentuk gambar, suara, maupun tulisan. Di bawah ini adalah definisi sistem sebagaimana disebutkan Agus Mulyanto dengan mengutip pendapat para ahli sebagai berikut. Menurut James Alter,
Sistem informasi adalah kombinasi antar prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi. Informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Menurut Bodnar dan Hopwood, sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Selanjutnya yaitu menurut Gelias, Oram, dan Wiggins, sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada pemakai. Menurut Turban, Emsleen, dan Waterby, sistem informasi adalah sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan spesifik. Dan yang terakhir yaitu menurut Joseph Wilkinson, sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengordinasikan sumber daya manusia ataupun komputer untuk mengubah masukan, yaitu input, menjadi keluaran informasi guna mencapai saran perusahaan. Selanjutnya itu sistem informasi manajemen sebagai disiplin ilmu. Atmo Sudirjo menyebutkan bahwa sistem informasi adalah setiap suatu yang terdiri atas objek, unsur, atau komponen yang tertata kaitan dan tertata hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan kesatuan pemrosesan atau pengolahan tertentu. Sistem informasi manajemen atau SIM menurut O'Brien adalah sistem terpadu yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi yang menghasilkan hasil keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. Yang ketiga ialah ciri khusus bidang sistem informasi manajemen. Davis dan Olson menyebutkan 5 aspek yang dapat dikategorikan sebagai ciri khusus bidang sistem informasi manajemen, yaitu yang pertama, proses manajemen. Contohnya seperti perencanaan strategis, pengelolaan fungsi sistem informasi, dan seterusnya. Yang kedua, proses pengembangan, seperti manajemen proyek pengembangan sistem dan seterusnya. Selanjutnya konsep pengembangan, kemudian representasi, dan yang terakhir sistem aplikasi. Contohnya seperti knowledge management, executive system, dan seterusnya. Tujuan sistem informasi manajemen. Tujuan sistem informasi manajemen menurut O'Brien yaitu menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya itu menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Perkembangan teknologi dalam sistem informasi manajemen bisnis. Mengenal teknologi informasi. Menurut Informasi Teknologi atau Association of America, menurut Information Technology Association of America yang disingkat ITII, teknologi informasi adalah studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi, perangkat lunak, dan perangkat keras komputer. Teknologi informasi menjadi hal yang sangat penting karena banyak organisasi yang menerapkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan organisasi. Fungsi teknologi informasi yaitu
meningkatkan kompleksitas dan dari tugas manajemen, memberikan pengaruh ekonomi internasional atau globalisasi, memberi waktu tanggap atau respon time yang lebih cepat. Pemahaman perkembangan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi begitu pesat sehingga memungkinkan penerapan cara-cara baru yang lebih efisien untuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Proses inilah yang membawa manusia ke dalam masyarakat atau ekonomi informasi. Sistem informasi manajemen yang baik mampu menyeimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh. Artinya, yaitu menghemat biaya, meningkatkan pendapatan serta tak terukur yang muncul dari informasi yang sangat bermanfaat. Pengembangan sistem informasi manajemen yang canggih dengan berbasis komputer memerlukan orang-orang yang mempunyai keterampilan tinggi, pengalaman, dan memerlukan partisipasi dari para manajemen organisasi. Hal ini karena banyak organisasi yang gagal membangun sistem informasi manajemen disebabkan oleh kurangnya organisasi yang wajar, kurangnya perencanaan yang memadai, kurangnya personel yang handal, kurangnya partisipasi manajemen dalam bentuk keikutsertaan para manajer dalam merancang sistem, mengendalikan upaya pengembangan sistem, dan memotivasi seluruh personel yang terlibat. Dalam sebuah sistem informasi manajemen, komputer bukan persyaratan mutlak secara teoretis, tetapi dalam praktik sistem informasi manajemen yang baik tidak akan ada tanpa bantuan kemampuan komputer. Sistem informasi manajemen harus dijalin secara teliti agar mampu melayani tugas utama. Sistem informasi manajemen bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer dalam perusahaan atau dalam subunit organisasional perusahaan. Sistem informasi manajemen menyediakan informasi bagi pemakai dalam bentuk laporan dan output dari berbagai simulasi model matematika. Peranan teknologi media massa dalam era komunikasi global. Persyaratan perkembangan komunikasi kadang-kadang sangat sulit untuk diikuti. Arah pengembangan semakin jelas menuju komputer dan communication. Komponen communication termasuk di dalamnya satelit dan televisi. Pada awalnya teknologi komputer dan teknologi komunikasi berjalan sendiri-sendiri, tapi kemudian kedua komponen ini menjadi satu sehingga terjadilah era yang seakan-akan perkembangannya sudah tidak bisa dibendung lagi. Pada satu sisi perkembangan ini mempermudah hubungan antar manusia, tetapi pada sisi lain perubahan perkembangan menimbulkan dimensi perubahan yang berakibat pada perubahan struktur kelembagaan masyarakat dan perilaku serta pandangan budaya. Selanjutnya itu era komputerisasi. Periode ini dimulai sekitar tahun 1960-an ketika mini komputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan seperti IBM dan dunia industri. Kemampuan menghitung yang sedemikian cepat menyebabkan banyak perusahaan yang memanfaatkannya untuk keperluan pengelolaan data atau data processing. Pada era tersebut belum terlihat suasana kompetisi yang sedemikian ketat. Jumlah perusahaan pun masih relatif sedikit. Kebanyakan dari perusahaan besar secara tidak langsung memonopoli pasar-pasar tertentu karena belum ada pesaing yang berarti. Selanjutnya yaitu era teknologi informasi. Kemajuan teknologi digital yang dipandu dengan telekomunikasi telah membawa komputer memasuki masa-masa revolusinya.
Pada awal tahun 1970-an, teknologi personal komputer atau PC mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini komputer. Pada masa ini, kegunaan komputer di perusahaan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi, tapi juga mendukung terjadinya proses kerja yang lebih efektif. Tidak seperti halnya pada era komputerisasi, yakni komputer hanya menjadi milik pribadi. Divisi Electronic Data Processing atau EDP perusahaan pada era kedua ini, setiap individu di organisasi dapat memanfaatkan kecanggihan komputer seperti untuk mengelola database, spreadsheet, ataupun data processing. Pemakaian komputer di kalangan perusahaan semakin marak pada era ini. Komputer memasuki babak barunya, yaitu sebagai fasilitas yang dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan, terutama yang bergerak di bidang pelayanan atau jasa. Tidak heran bahwa pada era tahun 1980-an sampai dengan awal tahun 1990-an terlihat banyak perusahaan yang melakukan bisnis proses engineering atau BPR, strukturisasi, implementasi ISO 9000, implementasi TKM, instalasi dan pemakaian sistem informasi korporat, SAP, Oracle, dan BAAN, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu era globalisasi informasi. Sejak pertengahan tahun 1980-an, perkembangan di bidang teknologi informasi, komputer, dan telekomunikasi sedemikian pesatnya. Jika digambarkan secara grafis, kemajuan yang terjadi terlihat secara eksponensial ketika sebuah seminar internasional mengenai internet diselenggarakan di San Francisco pada tahun 1996. Dalam penelitian untuk memperkenalkan internet ke dunia, industri pun secara jujur mengaku bahwa mereka tidak pernah menduga perkembangan internet akan menjadi sepesat ini. Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengelola data, menginput, meliput, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Informasi yang dibutuhkan akan relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan yang strategis untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya itu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen sektor perbankan Bank Indonesia. Penggunaan teknologi informasi dalam praktik perbankan modern menjadi suatu keharusan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional perseroan. Selain itu, perkembangan teknologi informasi memungkinkan perseroan untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah melalui produk-produk elektronik banking. Komitmen perseroan dalam menciptakan industri perbankan yang kuat dan berdaya saing tinggi diwujudkan dengan diterapkannya strategi dan kebijakan pengembangan teknologi informasi yang selaras dengan tujuan bisnis perseroan. Untuk mempertahankan market share-nya dan dalam upaya untuk memperluas pangsa pasar, hal ini tergambar dengan diaplikasikannya sistem informasi teknologi yang dirancang secara real time online untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan. Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan teknologi informasi. Tujuan penerapan SIM dan SPBI antara lain yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawas dan pemeriksaan bank. Menciptakan keseragaman dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan bank, mengoptimalkan pengawasan dan pemeriksaan bank, dan dalam menganalisis kondisi bank sehingga dapat meningkatkan mutu pengawasan dan pemeriksaan bank. Memudahkan audit trail oleh pihak yang berkepentingan, meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi.
SIM SPBI terdiri atas 3 subsistem. Adapun subsistemnya yaitu yang pertama Sistem Informasi Manajemen Pengawasan atau SIMWAS, merupakan sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas-tugas pengawas, pemeriksaan, dan penelitian bank umum. Yang kedua yaitu Sistem Informasi Bank dalam Investigasi atau SIBADI, yang disingkat SIBADI, merupakan sistem informasi untuk meningkatkan tertib administrasi dan memudahkan pemantauan tugas dalam rangka investigasi tindak pidana di bidang perbankan. Yang ketiga adalah data mart atau pokok bank, menyediakan informasi yang berkaitan dengan pengembangan kepemilikan dan kepengurusan operasional dan strategi pengawasan yang diterapkan pada suatu bank, sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan informasi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank. Sistem Informasi Debitur atau SID adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai debitur, baik perseorangan maupun badan usaha, yang diolah berdasarkan laporan penyediaan dana yang diterima Bank Indonesia dari pelapor. Sistem Informasi Debitur atau SID dikembangkan dengan tujuan berikut. Pertama, membantu dalam mempercepat proses analisis pengambilan keputusan pemberian kredit, mengurangi ketergantungan pemberi kredit kepada agunan konvensional. Pemberi kredit dapat menilai reputasi kredit kanan debitur sebagai pengganti atau pelengkap agunan. Adapun bagi penerima kredit antara lain yaitu mempercepat waktu dibutuhkan untuk memperoleh persetujuan kredit. Nasabah baru khususnya yang tergolong sebagai UMKM mendapat akses yang lebih luas pada pemberi kredit dengan mengandalkan reputasi keuangan tanpa harus bergantung pada kemampuan untuk menyediakan agunan. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.